痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。世界に痛みを。神羅転生。痛みを受け取れ。痛みを知れ。世界に痛みを。Shinra. Oke teman-teman, kita kedatangan villain paling unik di Naruto Shippuden, yaitu siapa lagi tidak bukan Ketua Akatsuki, Pain. Nah, sekarang kita langsung kedatangan Pain ya teman-teman di sini teman-teman ya. Ini gua beli di harga 90 ribuan aja loh teman-teman loh. Tapi kita lihat detailnya itu cocok atau enggak ya. Detailnya bagus atau enggak, langsung aja kita buka teman-teman. Gile, kita dapat nah seperti ini Pain ya teman-teman. Jadi dia bajunya sudah robek-robek ini pada saat dia Arc Pain ya. Dia itu masuk ke Konoha untuk ngancurin Konoha teman-teman ya. Ini apa ini? Oh, ada besinya juga ya, besi untuk menyegel si Naruto-nya teman-teman. Nah, di sini kita dapat 3 komponen teman-teman ya. Yang pertama yang pasti adalah Pain yang ke-7 ya, yaitu Yahiko. Lalu ada base-nya. Nah, lalu ada besinya teman-teman. Oke, dari sisi packaging gue nggak dapat packaging apa-apa. Packagingnya hanya bubble wrap biasa dan dilapisi sama plastik ya teman-teman ya. Plastik packaging lah, jadi kayak nggak dikasih kotaknya gitu. Jadi tampilan awalnya memang langsung dikasih bubble seperti ini teman-teman. Dan ini gue belinya online. Ini ada di mana aja, di Shopee ada, di Tokopedia ada, di TikTok juga ada. Dan ini gue beli cuma 90 ribu aja teman-teman ya. Linknya akan gue cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke material and build quality. Quality-nya kita lihat. Pertama materialnya. Ini materialnya itu dari PVC ringan ya teman-teman ya. PVC murah. Yang umumnya itu biasanya digunakan untuk buat figur-figur murah di bawah 300 ribuan ya. Seperti itulah ya. Untuk sisi bobotnya itu bisa dikatakan ini tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Jadi sedang-sedang aja. Begitu juga untuk base-nya. Base-nya itu materialnya ini dari ABS kayaknya. Ini keras banget ya. Ini kayaknya dari ABS. Antara PVC ABS ya kalau nggak salah ini ya. Dan ini ringan ya. Ringan, nggak terlalu berat banget. Jadi ringan. Ringannya nggak ringan kayak plastik itu nggak. Ini ringan-ringan kayak karet gitu. Nah lalu untuk besinya ini dari PVC sih. PVC ringan juga sih. Sekarang kita akan masuk ke detailnya. Nah, kita akan masuk ke dalam detailnya ya teman-teman ya. Detail dan sculptingnya. Yang pertama kita review base-nya dulu. Untuk base-nya, seperti yang gue katakan tadi, ini benar-benar bisa dikatakan bahannya tidak terlalu berat. Lalu untuk sculptingnya tetap rapi ya teman-teman ya. Batu-batu sculptingnya tetap rapi, cuman warnanya hitam. Batu tuh nggak ada warna hitam aja. Cuma nggak apa-apa, karena mungkin dari sisi korelasi antara Pain dengan kegelapan itu cocok dan sesuai dengan base-nya teman-teman. Jadi ini memang dikasih base-nya warna hitam teman-teman. Lalu nah ini detailnya ya, ini tidak terlalu ini banget, jadi detailnya hanya sesuai aja sih sama ininya ya. Wah, nah sesuai sama runcingannya ya, kayak bambu runcing ya. Sesuai dengan runcingan yang ada di animenya ya, atau di manganya ya, jadi sama persis. Dan ini nggak terlalu banyak komen, bagus sih, bahannya juga bagus. Oke. Nah ini yang terakhir yaitu adalah Pain. Nah kita lihat dari sisi wajahnya dulu teman-teman, dari sisi mukanya, rambutnya ya. Sesuai sama yang ada di anime Naruto, warnanya orange. Lalu ikat kepalanya yang meskipun dilukis ya, tidak di sculpting ya. Untuk matanya juga ini tidak di sculpting tapi dilukis. Nah untuk hidungnya di sculpting, cuman ini tidak dikasih cat warna hitam ya untuk hidungnya, jadi tidak terlalu kelihatan detailnya. Ini juga sama ini. Untuk tindikan yang di bawahnya ini seharusnya kan warna hitam ya, cuman ini nggak dikasih cat warna hitam, jadi tidak terlalu kelihatan kalau dari jarak jauh. Jadi agak sayang aja untuk dari sisi muka ya. Nah untuk dari sisi badan, sculpting badannya juga sudah bagus. Sculpting badan berotot gitu ya. Nah ini gue sesalin ini. Kayak jerawat anjir. Tusukan-tusukan untuk ngendaliin si Yahiko Pain Yahiko ini kayak jerawat tuh. Warnanya merah bukan warna hitam ya.
warnanya merah loh tuh. Seharusnya kan warnanya hitam ya, ini warnanya merah. Cuman ini aja yang gue agak sayangkan, dia kayak cacar jadinya, anjir, kayak jerawat-jerawat yang pengen gua pencet gitu. Jadi ya nggak terlalu bagus sih menurut gue. Jadi tapi aman-aman aja. Jadi sejauh ini aman-aman aja. Kenapa gue bilang aman? Karena sudah di cover sama jaket Akatsuki yang ikonik ini teman-teman. Ini kelihatan banget kayak dirobek sama QB ya. Tuh. Robekan-robekan cakaran QB itu kelihatan banget di sini. Jadi ini udah kayak robek gitu. Ini detailnya, sculptingnya juga udah menurut gua bagus ya. Terus dari sisi, nah ini kalau untuk sisi gambar Akatsuki ini kayaknya cuma tempelan doang, tempelan cat doang ya. Ini nggak tahu gue bisa memudar atau enggaknya tempelan catnya ini. Nah lalu untuk tangannya, nah ini gua agak nyayangin tangannya gini. Nah ini kayak nggak menyatu gitu, jadi memang kayak ditempel gitu ya. Jadi memang bagian terpisah dari si tubuhnya Pain ini ya. Dari sisi tangannya juga seperti itu. Kita lihat dari sisi belakangnya, ini tempelan semua, nggak apa-apa kalau menurut gua, karena ini memang logo Akatsuki yang keren banget ya. Mau ditaruh dimanapun tetap logo Akatsuki itu ikonik banget ya teman-temannya. Jadi dia seakan-akan ada angin dari sebelah kanan itu terbang, jadi jubahnya ke sini teman-teman. Itu keren sih menurut gua sih. Jadi seakan-akan menciptakan figur yang dramatis gitu teman-teman ya. Hidup lah. Nah, lalu dari sisi celananya masih aman ya, sculptingnya juga sesuai sih, lipatan-lipatan baju, jadi kan lipatan-lipatan celananya juga oke. Terus sepatunya juga oke, tidak ada miss sama sekali dari sisi pewarnaan, semuanya juga aman menurut gua ya, tidak ada miss sama sekali dari sisi pewarnaan ya, kecuali ini. Yang tadi gue bilang, ini sisi pewarnaannya seharusnya hitam ya. Nah, ini oh ya nih kalungnya nih. Nah, kalungnya juga oke sih menurut gua sih. Si Akatsuki ini ikonik banget ya. Kaos kakinya warna putih, sepatunya hitam gitu, udah kayak Michael Jackson aja, jadi keren banget ya. Nah ini yang gue nggak tahu ini apa. Nah bulatannya ini kayaknya Shinra Tensei-nya ya, atau Banso Ten gitu. Oh iya, baru inget gue, Chibaku Tensei. Nah ini Chibaku Tensei-nya ya. Ini Chibaku Tensei-nya, jadi dia nanti akan melemparkan bola gitu ke atas, nanti semuanya akan terserap ke dalam bolanya teman-teman. Nah ini warnanya ungu, seharusnya warnanya putih tapi nggak apa-apa, nih warnanya ungu. Kayak bola ramalan gitu, tapi nggak apa-apa. Agak keras ya. Dan ini mudah lepas kalau menurut gua. Set. Nah, jadi nanti seperti ini teman-teman ya. Woi, keren banget ya. Ini tingginya itu sekitar 24 cm teman-teman. Nah, kita tadi sudah lihat ya teman-teman ya, detailnya seperti apa. Sekarang kita akan masuk ke dalam aksesoris. Gue cuma dapat aksesoris yaitu berupa tongkat besinya Pain ya, untuk nyegel Naruto atau Jinchuriki ya biasanya teman-teman ya. Ini cuma satu aja, cuman menurut gue sih itu salah satu detail yang jangan terlupakan ya, tidak boleh terlupakan ya. Karena kenapa? Itu merupakan salah satu bagian jutsunya si Pain. Oke, sekarang kita masuk ke dalam overall value. Menurut gue sih sangat worth it, 90.000 mendapatkan figur yang seperti ini teman-teman. Nah, jadi overall value yang gue berikan kepada Pain ke-7 atau Yahiko adalah 9/10 teman-teman. Kenapa gue bilang 9/10? Seperti yang tadi gue katakan, detailnya itu menurut gue rapi dari sisi bajunya, dan sudah dikasih tongkatnya juga. Harganya pun terjangkau, 90.000 aja teman-teman. Sudah dapat segini kerennya ya Yahiko ya. Mungkin memang dari sisi detailnya itu tidak sedetail seharga 300 ribuan atau seharga 500 ribuan sampai 1 juta ke atas. Cuman dari harga 90.000 aja kita bisa dapat Pain Yahiko segini indahnya teman-teman. Makanya gue bilang ini gue hargain 9/10 teman-teman. Nah, itu saja yang bisa dapat gue sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa komen teman-teman mau nge-review figur apa. Komen banyak-banyak. Atau mungkin kalian pernah beli Pain ini dan harganya mungkin lebih murah atau lebih mahal. Nah, kalian bisa kita diskusi di dalam komen. Oke? Jangan lupa klik like, comment, and subscribe teman-teman ya. See you. Happy Sunday. Happy fun day. Goodbye and God bless you bro. Bye-bye.